Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan khususnya keluarga Masjid Al Mukarramah yang dimana hari ini dapat mengikuti kegiatan yaitu kajian ya Ustaz ya, kajian kitab Al-Hikam Insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Rahman. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk mempercepat ini saya juga ditembak nih suruh membuka acara. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Saiful Rahman ya. Sebelum memasuki kajian kita sambut dulu ke Kang Indra yang akan melantunkan tilawah ya. Mangga kepada Kang Indra dipersilakan. Depan. Oh, kasih di sini. Apa? Duduk, adiknya duduk. Duduk kan? Nonton, nggak nonton, mau belajar. Adiknya harus duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Baik, mungkin mau percepat acara ya, kita langsung saja. Saya persilakan kepada Ustaz Saiful Rahman waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang kali ini ya. Dan alhamdulillah lagi-lagi kebanyakannya orang yang saya kenal. Insyaallah ya, tidak ada masalah begini ya. Karena teman-teman semua, ibu-ibu bapak semua yang datang hari ini hakikatnya tidak ada yang kebetulan. Ya. Bagi kita barangkali kita katakan kebetulan datang atau kebetulan ketemu si fulan di sini. Ya, tapi bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Hakikatnya kita dipertemukan. Gitu ya. Karena satu frekuensi, ya, satu gelombang energi yang sama, ya, saling tarik menarik dan Allah pertemukan kita di sini. Ya. Untuk siang kali ini, ya, pertama barangkali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Agung Miller yang sudah membuka majelis ini, masya Allah. Ya, kita masih belajar ya, sama-sama belajar. Karena tim dari BWM timnya masih terbatas itu juga. Jadi kami kalau sama teman-teman candaannya adalah kita tim Superman. Ya, jadi semua merangkap jabatan apapun dikerjakan. Jadi tim Superman. Ya, yang bendahara merangkap juga turun ke bawah mengurus dan lain sebagainya. Sekretaris juga sama. Yang di lapangan juga mengurus macam-macam ya. Ya, alhamdulillah itu bagi kami adalah satu tantangan juga. Kalau saya pribadi adalah satu kenikmatan ya, bahwa kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh ya. Karena kalau tidak Allah izinkan, jangankan yang besar ya, amal soleh yang besar, kalau Allah tidak izinkan amal soleh yang kecil pun bukan jadi bagian kita ya. Dan insyaallah itu diantara materi-materi kita barangkali yang akan kita coba mengupas satu kitab yang fenomenal ya, yang sebetulnya kitabnya tipis tapi yang mensyarah banyak, yang menjelaskannya banyak ya, menjelaskannya banyak. Adapun yang saya ambil jadi rujukan utama itu kitab Al-Ahkam Al-Ata'iyah atau Al-Hikam Al-Ata'iyah ya, Al-Hikam Al-Ata'iyah, yaitu syarah Ibnu Athaillah karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Gitu, nanti insya Allah kita berkenalan dengan kitab ini, kita mencoba memahami, mempelajari apa sih hikmah-hikmahnya ya. Jadi ini bukan hadis tapi hikmah, kalam hikmah ya. Kalam hikmah artinya suatu kalam yang penuh dengan muatan ilmu ya, muatan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya, banyak ilmu dan kebijaksanaan ya. Ini keluar hasil dari penelitian, perenungan ya, dari penyucian jiwa ya, hati, baru keluarlah hikmah-hikmah itu sendiri. Kita tahu dalam Al-Quran juga ada satu tokoh yang terkenal dengan ahli hikmah ya, yaitu Luqmanul Hakim ya, seorang lelaki yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga perdebatan di antara ulama adalah apakah Luqmanul Hakim ini seorang nabi atau bukan ya. Karena kan kita mengimani nabi kan hanya yang wajib 25 kan. Ada nama Luqman? Enggak ada. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Gitu. Ini jadi perdebatan. Apakah Luqman itu nabi ataukah bukan? Ya, yang jelas seorang lelaki yang soleh dan semua hikmah-hikmahnya diabadikan, ditulis, ya, diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran.
Taib, sebelum kita masuk, barangkali saya juga ingin memperkenalkan diri. Kita sering bertemu, ya, ada Bu Wati barangkali dengan guru-guru TPA, guru RA, ya, dan teman-teman semua. Tapi kita belum berkenalan secara lebih jauh sebetulnya. Tapi sudah kemana-mana sinergi lah, insya Allah. Ya, apalagi dengan Pak Pri, ya sudah kemana-mana lah. Perkenalkan, ya, nama saya Saifur Rahman Subandi bapak saya. Tinggal di daerah sini dekat di Jalan Sukamulya, Babakan Caringin. Jadi kalau pakai naik motor ya 10 menit atau 5 menit lah, gitu. Kemudian keluarga, ya, dikaruniai 6 orang anak, ya, 6 orang anak yang biasanya kalau yang kecil-kecil saya bawa sama istri bawa ke sini. Karena kalau kami berjalan susah kalau nggak bawa anak yang kecil, pasti ngikut, ya, pasti digegemol gitu. Jadi ya alhamdulillah dari semenjak dulu di Malaysia juga begitu, ya. Jadi pendidikan 2001 itu ke Mesir, ya, 2001 belajar di Mesir di Al Azhar, Universitas Al Azhar di Mesir. 2001 sampai 2006. Ya, di kuliah bahasa Arab. Ya, jadi saya bidangnya sebenarnya bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab S1 di Al Azhar Mesir. Setelah itu pulang ke Bandung, ya, kemudian melanjutkan, tadinya mau lanjut S2 di Mesir, sudah diterima waktu itu dan mau ambil jurusan balaghah, ya. Barangkali yang belajar bahasa Arab tahu apa itu balaghah. Ya, qadarullah dari Mesir setelah hajian 2006 pulang dulu, kemudian banting setir, jadi tidak melanjutkan S2 di Al Azhar, ya, saya melanjutkan di Malaysia, ya. Barangkali kalau tokoh yang terkenal dari Azhar itu seperti Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Was Abdul Somad, beliau senior saya, jadi di atas saya, sama. Saya dulu belajar di daerah timur. Kalau Ustadz Somad kalau nggak salah di daerah barat, di Tonto namanya, bukan di Azhar Kaironya, bukan. Ya. Jadi masih ada inilah, ya, keterkaitan di daerah. Saya belajar di Azhar begitu. Jadi kalau disebut Ustadz Abdul Somad pasti kenal semua. Ya. Kemudian dari Mesir melanjutkan S2 di Malaysia, University Kebangsaan Malaysia tahun 2007 akhir dan pulang 2013. Ya, jurusannya sama, jurusan bahasa Arab tapi lebih ke spesialisasi di balaghah, ilmu balaghah. Ya, menulis dalam ilmu ma'ani. Ya, jadi linguistik, ya, kajian dengan bahasa gitu. Jadi sebetulnya saya mendalami bahasa gitu. Walaupun juga dalam perjalanannya juga tertarik dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Tibun Nabawi, ya, ilmu-ilmu yang lain lah, banyak yang juga saya pelajari, ya, untuk bekal hidup lah sebetulnya, ya. Karena kita tahu bahwa ulama-ulama dulu itu mereka adalah ulama-ulama yang multi talent, ya, serba bisa, tidak hanya menguasai satu bidang, tapi masya Allah berbagai bidang mereka kuasai, sehingga ketika menulis suatu buku, ya, menyampaikan suatu ide itu dilihat dari berbagai disiplin ilmu, gitu. Di luar biasa ulama-ulama kita dulu. Itu barangkali sekilas, ya, untuk perkenalannya dari segi pendidikan, dan insya Allah FM mode. Ya. Kurang keras? Masuk data putih. Kurang keras. AUX mode. Nah, udah. Tes. Suara cukup terdengar? Baik. Kemudian, ya, anak pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mau meluangkan waktu di siang kali ini. Yang siang kali ini barangkali, ya, waktunya siang, waktunya untuk istirahat, ya, waktunya untuk nangunjar, ya. Makan siang, ya, untuk istirahat lah.
tapi insya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan Allah insya Allah mencatat itu sebagai amal soleh. Ya, asalkan niat kita memang karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena si aham, bukan karena si dia dan lain sebagainya. Tapi karena Allah Ta'ala. Fokus saja di situ. Ya. Ini insya Allah tidak ada yang sia-sia, dan Allah insya Allah dan malaikat insya Allah tidak pernah salah dalam mencatat amal. Jika kita beramal, ya dihargai ataupun tidak, diperhatikan ataupun tidak, yakin malaikat tidak akan salah dalam mencatat amal. Ya, tidak akan salah, insya Allah. Ya, yakin itu. Ya. Jadi insya Allah kita akan mulai dengan kajian kitab Al-Hikam. Ya, jadi kronologisnya kenapa kajiannya adalah kajian kitab. Jadi sebenarnya saya sendiri pun tidak merancang untuk menyampaikan Al-Hikam di sini. Gitu. Justru yang dalam pikiran saya mau ngajar bahasa Arab lagi di sini. Gitu. Cuma waktunya belum nemu. Gitu. Tapi qadarullah, ya Allah mudahkan justru adalah kajian ini, kajian kitab Al-Hikam. Gitu ya. Dan setelah saya mengkaji kitab Al-Hikam, ya, perubahan yang terjadi dalam diri saya pribadi itu begitu drastis, jauh. Ya. Dulu saya merasa kalau melakukan sesuatu itu, saya merasa ini semua atas kemampuan saya, ini semua atas ide, kreativitas saya, kecerdasan saya. Tetapi setelah mengkaji Al-Hikam, kita jadi seolah-olah tidak tahu apa-apa, Bu, Pak. Ya. Kita seolah-olah ditegur oleh Ibnu Athaillah bahwa cara pandang kita ini salah. Ya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tidak dilepas begitu saja, tapi ada pengaturan, ada peranan Allah. Ya. Dan umumnya manusia ketika Allah karuniakan akal, mereka akan menghukumi dengan rasionalitasnya, nalar akalnya. Ya. Bahkan ada orang yang menjadikan akalnya itu sebagai Tuhannya. Ya. Barangkali sebagai contoh yang paling mudah adalah kita lihat bagaimana orang-orang Barat, ya, yang tidak mengimani akan adanya Allah dan hari akhir, ya, mereka apapun, ya, itu harus sesuai dengan scientific, sesuai dengan sains, ilmu yang dicerna oleh nalar dan otak mereka. Gitu. Karena mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, bahwa Allah yang mengurus alam semesta ini, bahwa Allah yang mengatur semesta ini, bahwa daun yang jatuh dari pohonnya itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan. Ketika kita memahami ini, ya kita semua yakin semua terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Atas kehendak, atas izin beda ya, atas izin Allah. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, kita bertemu di sini, yakinlah ini juga atas izin Allah. Ada orang yang bersemangat ingin hadir misalkan. Oh, saya pengen ikut kajian itu, kajian ini. Tapi kalau Allah tidak izinkan itu terjadi, ada saja halangannya. Ya, tiba-tiba misalkan di jalan macet lah, tiba-tiba di jalan misalkan ada urusan mendadak lah. Ya, itu cara Allah bagaimana untuk menahan hamba ini tidak diizinkan untuk mengikuti satu kajian misalkan. Ya. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua datang ke sini tanpa hambatan, ya barangkali ada juga hambatan, ada yang dimudahkan. Ya ini tergantung amal, sebetulnya tergantung amal ya. Nah, dan kita harus sadar ini semua atas izin Allah Ta'ala. Nah, nanti kita akan coba mengupas hikmah-hikmah yang Ibnu Athaillah sampaikan dalam kitabnya Al-Hikam. Gitu. Ada 27 hikmah ya. Dan barangkali kita akan coba hikmah ini untuk sama-sama ditulis dan dibacakan. Ya, tidak hanya sebatas seperti ceramah gitu ya.
Ya, di sebagian komunitas tertentu itu ya, yang belajar Al-Hikam itu orang-orang yang tatoan, Bu. Tatoan gitu ya. Mantan-mantan ekstremis, ya, mantan-mantan peminum gitu. Ketika diberi kajian kitab Al-Hikam, hatinya yang keras tuh luluh, Bu. Ya, dia mau duduk, mau mendengar dan mau menghafal hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam. Itu luar biasa. Gitu. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Ketika ibu mendapatkan pasangan ibu, suami ibu, juga bapak mendapatkan istri bapak, apakah itu kebetulan? Ada yang lepas dari ilmu Allah? Dari ilmu Allah? Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Ya. Ada qada, ada qadar. Ya. Jadi amalan kita, usaha kita itu hanya memenuhi qadar Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Gitu. Ketika kita memahami ini, maka semua peristiwa yang dulu terjadi, hari ini terjadi, besok dan yang akan datang, itu Allah sudah tahu. Hanya kita yang tidak tahu. Begitu. Saya tidak pernah tahu akan bertemu dengan Gumilar. Tahunya bertemu di sini, beliau menjadi coach Muay Thai saya. Ya. Apakah ini kebetulan Gumilar? Ya. Anak pribadi, anak tidak pernah berpikiran ini adalah suatu kebetulan. Ini adalah jalan yang Allah berikan untuk kita semua. Gitu, ya. Jalan yang Allah berikan untuk kita semua. Sama Angga juga dulu ketemu lama ya. Di sini belajar sama-sama bahasa Arab. Sudah lama pindah ke BAC, ketemu lagi di sini. Masya Allah. Ya. Jadi anak sampaikan juga di grup, ketika kita mengkaji kitab Al-Hikam Al-Attaiyah, anak sampaikan juga di grup bahwa Allah akan memilih hamba-hambanya yang mau belajar. Kan tidak semua. Ya, sama ketika Allah bukakan peluang pintu kita untuk berkhidmah di masjid misalkan, mengabdi di masyarakat misalkan. Apakah ini kebetulan? Kalau kita tanya kenapa saya yang dipilih? Kan tidak yang kebetulan. Kenapa saya yang dipilih? Adakah orang-orang yang lebih pintar dari saya? Ya ada. Adakah orang-orang yang lebih hebat dari saya? Ya ada. Adakah orang-orang yang lebih soleh dari saya? Ya ada. Tapi kenapa kok saya? Ya. Dan ini harus disadari. Ternyata Allah memposisikan kita, ya, inilah barangkali ladang yang Allah buka untuk kita beramal. Karena kalau saya melihat orang lain, saya ingin seperti orang lain, saya tidak bisa melakukannya. Artinya setiap posisi yang Allah berikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah suatu posisi memang yang Allah kehendaki, Allah izinkan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak belajar Al-Hikam juga tidak kebetulan, insya Allah. Ini Allah yang izinkan. Yakin ya, tidak ada yang kebetulan, Bu? Insya Allah, yakin? Yakin, insya Allah. Ya. Jadi kita harus paham dulu. Oh, kalau saya jadi masuk ke sini, kok nggak ke sana? Berarti ada yang mengatur. Bukankah alam semesta ini ada yang mengatur? Ada yang mengatur. Baik. Kitab Al-Hikam ini karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Beliau adalah murid dari Syekh Abu Hasan As-Sazili. Ya, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Ya. Barangkali nanti sebagian orang yang tahu akan menghukumi bahwa kitab Al-Hikam ini adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Barangkali pernah mendengar kata tasawuf? Ya, karena sebagian ada yang ini menjadi perdebatan. Kata tasawuf ini menjadi perdebatan. Apakah tasawuf ini ada dalam Islam ataukah tidak? Ya, ataukah mana tasawuf murni yang datangnya dari Islam? Ataukah hanya sebab di barat di Timur Tengah pun jadi perdebatan. Ya.
Bahkan di diktat kuliah juga sama, jadi perdebatan at-tasawuf fil Islam atau at-tasawuf al-islami. Bahasa Arabnya begitu. At-tasawuf fil Islam, tasawuf dalam Islam, ataukah at-tasawuf al-islami, tasawuf yang islami. Nah, ini jadi perdebatan. Jadi kata tasawuf sendiri itu jadi perdebatan di barat ataupun timur. Ya, jadi kalau mendengar kata tasawuf ini jadi perdebatan, polemik di antara para pakar, para ahli. Ya, apakah ada dalam Islam tasawuf ataukah tidak ada? Ya, barangkali sebagian orang yang mengatakan tidak ada, ya nanti dicapnya bid'ah misalkan, gitu ya. Nah, yang mengatakan ada juga kita barangkali tanpa menutup mata banyak juga yang keliru dan tersesat dalam pengamalan tasawufnya. Tetapi dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, ya, Ibnu Athaillah sama sekali tidak menyebut kata tasawuf. Ya, jadi kita ingin belajar tentang substansi. Kita tidak lagi belajar tentang kulit, tentang bendera yang dibawa, tentang seragam yang dipakai. Tapi kita sedang belajar substansi. Dan inilah yang namanya al-ihsan. Ya, kita sedang belajar al-ihsan. Ya. Ibu-ibu pernah mendengar kata al-ihsan? Pernah ya? Apa itu al-ihsan? Ya. Ya, melihat? Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihat kamu. Itu yang namanya ihsan. Ya. Jadi sebenarnya ihsan itu adalah tahapan tertinggi. Dalam hadis Bukhari Muslim yang panjang ya, digambarkan, barangkali juga masyhur hadis ini, suatu ketika wahyu itu turun tapi dengan cara yang berbeda, yang caranya tidak biasa, yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Pernah dengar itu? Ya, di Madinah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kan, tapi tidak dalam atau cara menurunkan wahyu seperti biasa. Yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Digambarkan dalam satu hadis ya, Bukhari Muslim, bahwa gambaran malaikat Jibril itu adalah lelaki yang memakai pakaian putih bersih, sangat putih, sangat bersih. Kemudian rambutnya begitu hitam, rapih, seolah-olah dia ini bukan orang luar Madinah. Karena kita tahu kalau misalkan ada orang yang bepergian, yang safar, kalau di padang pasir, Bu, ya, itu kan kalau perjalanan jauh pasti bajunya kotor, kena debu, rambutnya pasti berdebu. Tapi yang datang ini seolah-olah ya baru dari belakang misalnya ke depan, bajunya putih bersih, ya, rambutnya hitam, tersisir rapih. Itu seolah-olah bukan orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan para sahabat tahu orang tersebut bukanlah penduduk Madinah. Karena Madinah adalah kota kecil. Ya, Madinah itu kota kecil. Jadi orang-orang Madinah itu gampang mengenali, oh, ini orang asing nih. Ya, kalau di kita mungkin satu RT gitu ya, satu RW mungkin ya. Ini bukan dari RW kita nih. Ya, PRW tahu atau masyarakat situ tahu. Jadi Madinah itu kota kecil. Dan orang-orang akan mengenali dengan cepat bahwa itu orang asing. Yang datang ini orang asing, tapi herannya bajunya putih, rambutnya hitam, rapih. Datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat. Ya, langsung menerobos. Ya, kalau bahasa sekarang menerobos kerumunan. Ya, langsung menerobos Rasulullah SAW para sahabat. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah sedang duduk, maka duduk di hadapan Rasulullah
lutut bertemu dengan lutut. Duduknya seperti duduk ketika tasyahud, tahiyat. Jadi bukan sila. Ya, seperti tasyahud. Lutut bertemu dengan lutut. Tergambar ya? Begitu rapat, begitu dekat. Lutut bertemu dengan lutut. Kemudian paha Rasulullah SAW dipegang oleh malaikat Jibril, lelaki itu. Dipegang dua-duanya. Kemudian ditanya. Artinya begitu dekat, begitu rapat, ya, tidak berjauhan, ya, dekat gitu. Ditanya, yang pertama mahwal iman, yang kedua mahwal Islam. Apa itu iman? Apa itu Islam? Jawablah dengan rukun iman, jawablah dengan rukun Islam. Yang ketiga pertanyaan adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, jadi pertanyaan setelah iman, kemudian Islam, yang ketiga adalah ihsan. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah jawaban ihsan. Jadi al-hikam yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan ilmu al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah melihat engkau. Al-ihsan. Jadi al-ihsan adalah tahapan tertinggi. Tahapan tertinggi. Bagaimana menggambarkannya? Kita tahu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha ghaib, dan agama kita berdiri di atas satu pondasi. Pondasinya adalah al-imanu bil ghaib, iman terhadap perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Perkara yang tidak terlihat oleh mata, gaib, ya, tidak terlihat oleh mata kepala kita. Itu adalah gaib, ya. Karena agama kita berurusan dengan hal-hal yang gaib. Keimanan kepada Allah gaib. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Betul? Surga dan neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah melihat surga dan neraka? Yakin ada surga dan neraka? Dari mana tahu? Yakin aja. Dari mana tahu? Ya, ketika hari ini orang akan menuntut fakta dan data. Mana faktanya, mana datanya. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Sedangkan kita ditanya mana surga, mana neraka, mana faktanya, mana datanya. Di Al-Quran. Ya. Di fakta dan datanya tidak ada. Ada orang yang kita sensus pernah masuk surga, kita tanyai, kamu sudah masuk surga? Sudah. Oh, surga itu berarti ada. Ada begitu? Jadi agama kita itu pondasinya adalah percaya, membenarkan, mengimani terhadap perkara yang tidak terlihat oleh mata. Itu pondasinya. Ya, beriman kepada Allah, kepada malaikat. Ya, malaikat yakin ada, Bu? Yakin? Pernah Ibu melihat malaikat? Gimana membuktikan malaikat itu ada? Yakin aja. Ya, di tahapan ihsan itu adalah melihat sesuatu yang tidak menggunakan dengan mata kepala kita, mata yang ada di kepala. Itu namanya ihsan. Melihat Allah seolah-olah melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya harus ada perangkat, ya, perangkat yang menyambungkan antara realitas yang terlihat oleh mata dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Apa yang menyambungkan? Menyambungkannya adalah ilmu tadi, keimanan. Seorang bisa melihat
gunung dan dia bisa melihat zat yang menciptakan gunung. Kalau anak-anak kita ajarkan, nah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar, Bu? Ya, yakin surga ada di bawah telapak kaki ibu? Yakin? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Coba cari. Ya, anak saya juga Umar tuh nanya begitu, mana telapak kaki ibu? Dilihat, mana surganya? Yang ada rorong leher. Ya, ini adalah tahap nalar berpikir kanak-kanak. Mohon maaf, ini kanak-kanak. Dia harus melihat ada atau tidak dengan mata kepalanya. Ya, karena kanak-kanak belum bisa mencerna, belum bisa memahami surga ada di bawah telapak kaki ibu. Di Korean nggak ketemu surga itu. Barulah orang-orang yang sudah sempurna akalnya, matang pemikirannya, dia bisa memahami surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dia tahu berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu, hormat kepada ibu, menjaga adab kepada ibu, itulah surga. Terlihat surga itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ketika melihat ibu, maka tugas seorang anak berbakti kepada ibu. Birrul walidain. Dia tahu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka orang-orang yang masih berpikir harus terlihat oleh mata, sampai kapanpun dia tidak akan bisa memahami bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Bagaimana kita katakan, ya Allah, ridhoi kami, terima amal ibadah kami, sedangkan orang tuanya disakiti? Apakah ini Allah akan ridho? Tidak. Allah ridho tidak. Maka ciri Allah ridho itu adalah orang tua kita juga ridho. Itu cirinya. Karena ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua. Maka sebelum kita menuju kepada Allah, kita lihat siapa yang menjadi kewajiban kita yang pertama. Orang tua. Jika kita sebagai anak, maka orang tua kita jadikan supaya orang tua kita ridho. Jika orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Sama ketika orang tua murka, ya jangan-jangan Allah juga murka. Nah, cara berpikir beginilah. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Ketika kita berbicara tentang amal soleh, apa ciri amal soleh diterima atau tidak? Ada cirinya enggak? Ibadah kita diterima atau tidak? Ada cirinya enggak? Ada yang tahu cirinya? Cirinya gimana? Bentuknya bulat? Ya, mengharap ridho Allah. Ridho Allah terlihat tidak? Iya. Kita berharap ridho Allah. Cik, nukumaha ridho Allah teh. Terlihat tidak oleh mata. Mengharap pahala dari Allah. Coba pahalanya seperti apa? Orang yang berbuat dosa dapat berbuat kejahatan, keburukan dapat dosa. Cik, bagaimana bentuk dosa itu seperti apa? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat dengan mata kepala kita, kan? Gitu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Maka ini adalah tahapan dari ihsan. Jadi kita ingin naik, tidak melulu melihat apa yang terlihat, tapi kita merenung apa yang dibalik itu yang tidak terlihat. Inilah tahapan dari ihsan. Karena tidak banyak dari kita yang menjadikan akalnya sebagai Tuhannya. Ketika tidak dipahami oleh akalnya, tidak dimengerti oleh akalnya, maka itu tidak ada. Itu tidak bisa masuk, tidak bisa dipercayai. Padahal Allah itu jauh lebih besar dari otak kita, dari akal kita, jauh lebih besar. Jangan mengkerdilkan Allah dengan
pikiran kita. Bahwa Allah itu jauh-jauh lebih besar. Ini diantara hal-hal yang kita tidak sadari, bahwa kadang kita menuhankan akal kita, ya, tanpa diikuti dengan ikhtiar. Ikhtiar, iya, mulutnya ikhtiar, tapi keputusan akhir kita tentukan sendiri. Seharusnya begini, ya. Jadi kita ingin mencoba belajar sesuatu hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Bisa dipahami ya? Itulah ihsan. Itulah ihsan. Ya. Jadi nanti saya pun tidak akan menggunakan kata tasawuf jika itu menjadi bahan perdebatan. Saya akan gunakan seperti Syekh Ramadan Al-Buti, seperti Syekh Ibn Athaillah Sekandari, menggunakan kata ihsan. Kita sedang belajar ihsan, ya. Karena kalau dikaji, banyak ya. Tasawuf itu berasal dari kata ini, kata itu, berasal dari banyak pandangan dari barat ke timur. Ya. Jadi polemik yang luar biasa. Maka nanti ketika kita mengkaji Al-Hikam ini, maka istilah yang akan kita gunakan adalah kita sedang belajar ihsan, sedang belajar. Saya yang menyampaikan juga sebetulnya tidak layak lah, ya, bukan yang pantas untuk mengajarkan. Tapi juga saya dalam hati saya ingin belajar, sama-sama belajar. Saya tidak melihat seseorang itu dari keburukannya, tapi kita harus bisa melihat seseorang itu dari siapa yang menciptanya. Termasuk keindahan pun demikian. Ketika kita melihat gunung, ada orang mengatakan, saya melihat Allah di atas gunung. Bisa dipahami tidak? Saya melihat Allah di atas gunung. Bisa dipahami tidak? Kalau anak saya mungkin nyari Allahnya mana nih? Gak ketemu. Tapi orang-orang yang sempurna akalnya, sudah dewasa cara berpikirnya, dia tahu ketika melihat dengan matanya, maka dia melihat dengan keimanannya juga bahwa gunung itu begitu hebat, begitu indah. Siapa yang menciptakannya? Terlihat bahwa ada Allah di situ. Ya, saya melihat gunung, berarti saya melihat Allah. Bisa dipahami? Wah, udah Allah memalaikat tingali. Ya, jadi kita sedang belajar sesuatu yang tidak terlihat, karena surga dan neraka juga tidak terlihat. Allah dan Rasulnya juga tidak terlihat. Apakah kita sejaman dengan Rasulullah? Ya, jangankan bertemu, sejaman pun tidak. Tapi ketika ditanya, setiap muslim tanya, apakah kamu beriman dengan Rasulullah? Pasti jawabannya beriman. Pernah bertemu? Belum. Ya, jadi ini semua berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Kalau kita barangkali di sekolah, yang saya ingat dulu di sekolah diajarkan bahwa mata manusia itu ada 2. Ya, betul Bu? Ya, betul Pak ya? Teman-teman semua betul kan? Kalau ditanya mata kita ada berapa? Ada 2. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 telinga saya, pakai baju baru. Oh, ganti baru. Ya, itu yang diajarkan dulu ya di sekolah. 2 mata yang ada di kepala. Dan semua mengakuinya. Sampai kuliahan pun begitu ya. Betul tidak? Ya, S1, S2, S3 sama? Ya, S4, S5 kalau ada. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, ternyata Al-Quran memberi informasi yang lebih. Ya, bahwa manusia ini ternyata tidak hanya 2 matanya, tapi ada mata yang lain. 2 sini ya. Masya Allah. Mata hati Bu, Masya Allah. Apa dalilnya? Ya, Allah Ta'ala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berpesiar, bepergian, berpersiar ya? Fil ardi, di muka bumi ini.
fatakuna lahum qulubun, maka mereka memiliki qulub, hati-hati. Yang dengan hati itu yaqiluna biha, mereka bisa memahami. Au adzanun, ataupun mereka memiliki telinga. Yang dengan telinga itu mereka bisa yasma'una biha, mendengar. Kemudian kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang di atas itu yang tidak bisa melihat, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di dadanya, mata yang ada di hatinya. Jadi Al-Quran menunjukkan bahwa ada mata yang lain. Seorang mukmin dia harus bisa melihat bukan hanya dengan mata yang ada di kepala, tapi dengan mata yang ada di dadanya. Itu seorang mukmin mengikuti panduan Al-Quran. Kalau untuk anak-anak kan agak susah nih menjelaskan mata hati ini. Tapi untuk ibu-ibu bapak barangkali mudah ya. Kalau saya tanya ibu-ibu bapak semua, teman-teman semua, rekan-rekan, keikhlasan bisa terlihat atau tidak? Keikhlasan seseorang bisa terlihat atau tidak? Tidak ya? Betul? Yakin? Iya, nanti ditanya, gimana bentuk keikhlasan tuh? Bulat? Warnanya gimana? Kan nggak kelihatan ya? Tapi ibu-ibu bisa melihat sebenarnya keikhlasan itu ada pada seseorang. Ya? Sering saya dengar, kayaknya si bapak itu mah ikhlas beramal teh. Tahu dari mana ikhlas? Masya Allah. Iya, itulah yang tidak terlihat, Bu. Ibu sedang melihat dengan mata hati ibu, bukan dengan mata ini. Keikhlasan mana? Bentuknya gimana? Warnanya bagaimana? Tapi ketika seorang mukmin dia menggunakan mata hatinya, basirah, dia bisa melihat si fulan kayaknya ya, ini mah ikhlas. Ya. Mudah. Dan firasat seorang ibu, firasat, ya itu ada, ya ibu yang mengandung, melahirkan, ya, firasat yang muncul ketika nggak enak nih, ada apa ya, kayaknya anak saya ini lagi apa ya, nggak enak nih hatinya, ya itu sensitivitas keluar, padahal nggak dilihat anaknya gimana, ya. Anaknya misalkan disekolahkan di tempat yang jauh, ya. Ibunya nggak enak hati gitu ya, sedih atau gimana, pas telepon anaknya sakit. Itu sensitivitasnya basirah. Gitu. Nah, ihsan adalah berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kita sedang belajar melihat sesuatu yang barangkali orang lain tidak bisa melihat. Kita bisa melihatnya dengan mata hati kita. Jadi ketika gambaran engkau melihat Allah, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, itu adalah gambaran keimanan yang muncul, gitu ya, gambaran keimanan yang muncul, seolah-olah Allah terlihat oleh kita. Kalaupun tidak terlihat, yakin Allah melihat kita, gitu. Ya, inilah di antara kajian makna dari ihsan itu sendiri. Ya, jadi kita mencoba belajar naik lagi ke atas. Ya, mencoba melihat sesuatu yang tidak terlihat. Gitu. Dan ini tidak bisa dipahami oleh kanak-kanak, Bu. Ya, bahwa ilmu itu tidak melulu harus kita baca dari buku. Teksnya harus dibaca. Ya. Kita belajar langsung dari seseorang tanpa melihat buku, kita dapat ilmu. Ya kan? Ya. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, ayat yang pertama, surah Al-Alaq 1-5. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama adalah ayat tentang perintah membaca. Ketika Al-Quran turun, Rasulullah bisa baca tidak? Kenapa disuruh baca? Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Rasulullah spontan menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca.
Gimana mau bisa baca? Mau baca? Jadi yang dimaksud baca itu baca bagaimana? Yang Rasulullah katakan saya tidak bisa baca, baca apa? Baca buku, baca teks. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Jibril perintahkan, Iqra, baca. Ma'ana biqari. Diulang sampai 3 kali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengikuti bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya Rasulullah tidak baca kitab begini. Paham ya? Jadi membaca itu bisa, tentu saja bisa. Kita membaca teks kitab atau juga tanpa kitab. Membaca alam. Membaca gerak tubuh manusia. Kata Buati, gerak badannya. Nah, itu yang membaca. Jadi membaca itu ada yang tersurat dan yang tersirat. Dan seorang mukmin harus bisa melihat bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang apakah terjadi perubahan? Ada perubahan tidak dengan Al-Quran? Yakin? Benar yakin? Berapa juz? 30 yakin? Jangan 31 nanti. Yakin 30. 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Ya. Berapa ayat? 6.000 sekian. Iya. Al-Quran adalah kitabullah dan firman Allah yang tertulis, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang dari dulu sampai sekarang, sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Ya, yakin? Yakin, harus yakin. Ya. Tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu adalah yang tersurat. Tetapi apa yang tersirat? Yang tersurat kan terbatas, 30 juz, 114 surat. Berapa ayat? 6.000 sekian. 6246 kalau nggak salah. Ya. Tidak pernah berubah. Itu yang tersurat. Tapi yang tersirat jauh lebih banyak. Dan orang tidak henti-hentinya mengkaji sampai hari ini. Orang muslim tidak henti-hentinya mengkaji Al-Quran yang tidak pernah berubah. 30 juz, 114 surat. Sampai sekarang. Sampai nanti yaumul kiamah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang tersirat itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas. Bisa dipahami ya, Bu? Insyaallah, Pak? Terlalu cepat tidak saya bicara? Tidak, alhamdulillah. Ya, inilah kita sedang memahami, ini pengantar dulu Bu ya. Ini pengantar, memahami frame-nya, metodologinya. Ya, supaya nanti pas masuk kita sudah paham, karena metodologinya begini. Gitu ya, kalau dalam tesis, disertasi, ini metodologi kajian. Gitu ya. Ketika Allah satu ayat contohnya misalkan dalam surah Al-Baqarah ya, yang menunjukkan bahwa orang yang beriman itu orang muttaqin itu kan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab, atau ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, insyaallah pada hafal ya, insyaallah ya. Sudah apa surat Al-Baqarah? Ayat 2. Kalau surat Al-Baqarahnya rada berat. Kalau ayat 2 mah kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau alif lam mimnya udah langsung hafal lah insyaallah. Sama ketika surat Toha gitu ya. Kan Umar bin Khattab itu masuk Islam karena mendengar surat Toha. Apa bunyinya? Toha. Sudah cukup sampai situ. Kesannya nggak hafal. Ya. Jadi Allah menyebutkan ciri orang yang beriman. Ya, muttaqin itu siapa? Allah sebutkan ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman, meyakini, membenarkan perkara yang gaib. Itu yang pertama. Setelah itu wa yuqimunas shalat, dan mendirikan salat.
sudah beriman, yakin, membenarkan terhadap perkara yang gaib, baru mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka meninfakkan, mensedekahkan, ya, apa dari harta yang Allah karuniakan kepada dia. Ketika orang yang muhsin, ya, yang mengharapkan Allah saja, maka infak yang dikeluarkan, apa yang diharapkan? Ridho Allah. Ketika infak yang dikeluarkan terlihat atau tidak? Infak uang terlihat, ya? Ya, sekarang sudah mulai tidak terlihat. Ya, uangnya sudah mulai tidak terlihat. Ketika menginfakkan, uang itu, benda itu terlihat, harta itu terlihat. Tapi yang diharapkan apa? Ridha Allah. Terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Itulah ihsan. Tidak terlihat. Ya. Kalau yang mengharapkan yang terlihat, maka itu bukan ihsan. Ya, itu bisnis. Ya, bisnis. Bisnis kan, ya namanya bisnis harus ada untung. Kalau jual beli tidak ada untung, ya jangan jual beli. Kasih aja lah sedekah, infak saja. Kalau bisnis baru kita kan cari keuntungan untuk bisnis. Ya. Kalau bisnis dengan Allah nggak begitu. Ya. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, kita akan masuk sedikit di hikmah yang pertama nanti. Ya. Jadi inilah frame-nya, ya, pengantarnya, bahwa ketika kita belajar ihsan, kita mencoba melihat sesuatu yang tidak terlihat. Paham, ya? Kita mencoba merasa-rasa, ya Allah, apa ini? Ya. Apa yang kau kehendaki? Ketika kita beramal baik, berbuat baik misalkan, ya, kenapa misalkan tidak sesuai dengan harapan kita? Gitu. Ketika Allah berjanji dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah Ta'ala mengatakan surah An-Nahl, ya, ayat 18, ayat 17. Man amila, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal solehnya. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Pasti. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti. Itu janji Allah, Bu. Ya, dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah berjanji, pasti ditepati tidak? Pasti, ya? Yakin? Ya. Kalau kita mah kadang ya, kadang enggak. Kadang wah, udah lupa. Wah. Tapi kalau Allah berjanji, pasti Allah tepati. Pasti Allah penuhi. Tapi terkadang ketika kita melihat realitas kenyataan dengan mata nih, saya lihat banyak orang yang berbuat baik tapi kehidupannya susah, sengsara, sulit, ya, kehidupannya sulit. Apa itu sulit? Bukan disusul ke duit, bukan, ya, sengsara gitu. Nah, sekarang sudah plesetan mulai, ya, ini perkara yang sulit, ya, susul ke duit lancar. Jadi ketika mata kita melihat ada seorang yang berbuat baik tapi kehidupannya tetap susah, timbul pertanyaan, timbul keraguan, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Nah, jadi mana nih? Mau percaya dengan Al-Quran dan keimanan, ataukah ragu dengan apa yang kita lihat? Nah, tuh buktinya ini si Fulan beramal soleh banyak tapi susah aja kehidupannya. Mana hayatan thayyibah? Mana kehidupan yang baik yang Allah janjikan? Hatinya bahagia punya? Masya Allah. Ya, inilah. Ini kita sedang belajar ihsan. Ya. Maka kita haruslah melihat kalau itu hayatan thayyibah. Ya, Allah kalau kita lihat dalam tafsir,
kehidupan yang baik itu bisa Allah berikan di dunia ataupun di surga ataupun dua-duanya. Ya, ketika Allah berikan itu, yakinlah apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Nah, jangan pernah mengatur Allah dengan pikiran kita. Ya, itu sama kita bersuudzon kepada Allah, Allah memberikan yang buruk untuk kita. Padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita asalnya tidak ada, Bu. Kan kita asalnya tidak ada kan? Allah ciptakan jadi ada. Dari tetes mani yang hina Allah ciptakan, kemudian Allah beri peluang kita untuk menjadi hamba-hamba Allah. Beri peluang kita untuk dimuliakan Allah. Bukankah itu kasih sayang Allah? Yang asalnya kita tidak ada apa-apa, bukan apa-apa. Dan kita tidak bisa memilih. Kita mau lahir dari ibu siapa? Ada sini yang bisa protes? Aduh, padahal saya mah hidupnya di zaman Rasulullah biar bisa berjihad. Sedangkan Allah tempatkan kita di zaman hari ini. Ini adalah satu posisi yang Allah sudah tempatkan. Kita harus pahami. Ketika Allah tempatkan kita, berarti ada peluang amal baik, amal ibadah, amal soleh kita. Begitu. Ya, adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika kita hanya melihat dengan mata kepala kita, kemudian dibentur dengan keimanan kita, ini kalau keimanan kita tidak kuat, maka yang lahir adalah keraguan, ragu. Mana janji Allah? Saya sudah berjuang menegakkan agama Allah, tapi Allah nggak bantu-bantu nih, nggak tolong-tolong saya. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata kepalanya, tidak menghadirkan keimanannya. Dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan, sehingga Allah mau mengabulkan, menepati janjinya. Padahal kan belum tentu. Ya. Jadi seharusnya kita berpikir, jika Allah belum turunkan janjinya, berarti kita belum melayakkan diri di hadapan Allah. Karena Allah tidak mungkin ingkar akan janjinya. Jika kita melihat ada kejadian, memang betul seperti itu, orang kelihatannya beramal soleh, tapi kehidupannya tetap susah, barangkali dia belum melayakkan dirinya. Ya. Hanya klaim bahwa dia sudah beramal soleh. Dan ini juga yang menjadi bahasan hikmah yang pertama. Apakah amal ibadah kita di dunia ini yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Atau apa? Ya? Rahmat Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita beribadah 24 jam, dihitung dari ketika semenjak balik sampai meninggal, taruhlah 65 tahun atau 70 tahun, taruhlah beribadah 40 tahun, 45 tahun. Apakah 45 tahun ini selama kita ada, misalkan orang beribadah 24 jam non-stop beribadah full, kemudian ketika dia meninggal bangkit di hadapan Allah, dia katakan, mana balasanku, mana janjimu untuk memberikan surga, karena aku sudah beramal soleh di dunia. Apakah amal yang 45 tahun ini layak mendapatkan balasan surga yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya? Bisa menggantikan tidak? 45 tahun kita beribadah. Contoh, ada seorang hamba yang full beribadah 45 tahun, kemudian mengharapkan surga Allah, dan surga ini Allah berikan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bisa menggantikan? Coba hitungan bisnisnya gimana nih? Ya. 40 dapat kekal, kenikmatan yang kekal. Bisa nggak? Artinya amal kita tidak akan cukup bisa membalas rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berpikir
bahwa seorang mukmin, seorang hamba dimasukkan surga ke dalam Allah karena amalnya di dunia, maka ini adalah suatu kekeliruan besar, salah besar. Surga itu ada harganya, ya? Surga ada harganya kan? Ada tidak? Berapa harganya? Surga ada harganya, tapi harganya bukan pakai duit. Pakai apa? Ketaatan, ibadah, amal soleh. Kan itu harga surga. Ya. Tapi amalan kita, ketaatan kita, amal soleh kita, kebaikan kita, apakah itu bisa membayar surga yang Allah berikan? Sampai kapanpun tidak bisa. Jadi kontraknya bukan kontrak bisnis. Ketika Allah berikan surga, itu bukan kontrak bisnis. Kalau misalkan ada orang yang kerja nih, saya sudah kerja, mana upahnya? Saya mau beli barang, ya, suka saya beli, nggak suka nggak akan saya beli. Saya ada uang, ada barang, kan begitu? Ya, ada uang, ada barang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ya, bukan kontrak bisnis. Tapi ketika Allah berikan surga kepada seorang hamba, itu murni keputusan sepihak Allah. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu murni keputusan sepihak. Allah yang izinkan, Allah yang berikan. Bukan karena amal kita. Jadi sekarang kita ubah mindset, ya. Ubah mindset. Ibadah kita, sudah luar biasa nih. Tapi jangan sampai kita nanti berdiri di hadapan Allah, nagih kepada Allah, ya Allah, saya sudah beribadah, mana surga, mana janjimu? Jika Allah berkehendak, Allah akan tanya, nikmat yang aku berikan kepadamu bisa digantikan dengan ibadahmu? Nikmat mata yang Allah berikan bisa digantikan dengan ibadahmu, dengan ketaatanmu? Satu saja kita tidak mungkin. Tidak mungkin membalas, tidak mungkin mengganti nikmat yang Allah berikan. Paham ya? Jadi ketika janji Allah belum terpenuhi, maka yang harus kita lihat apa? Allahnya atau kitanya? Kitanya. Kenapa Allah belum memenuhi janjinya? Kita yang harus kita lihat, karena Allah tidak mungkin ingkar janji. Kita belum melayakkan diri di hadapan Allah supaya Allah mau memenuhi janjinya. Itu saja jawabannya. Karena ketika Allah memenuhi janjinya, Allah katakan walanajziyannahum, kami akan balas ajrahum, balasan mereka, upah mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Yang dilakukan di dunia itu kecil banget. Allah akan balas. Maka semua ini adalah murni dari rahmat Allah Ta'ala, karena kasih sayangnya saja. Jadi kalau kita sadar, yakin betul Allah itu menyayangi kita, kenapa kita tidak mau membalasnya? Jadi ibadah kita itu bukan ibadah kita lakukan bukan mengharapkan surganya. Kita harus hadirkan kecintaan, hadirkan kecintaan kepada Allah. Ketika kecintaan itu hadir, maka beban dalam hati itu hilang. Beribadah bukan karena mengharapkan pahala. Pahala urusan Allah. Mau diberi atau tidak, kita diberi kesempatan untuk beribadah. Kita diciptakan di dunia, lahir ke dunia itu suatu karunia yang Allah berikan. Itu yang ingin kita lihat. Itu yang ingin kita lihat, ya Allah. Betapa Allah itu
Rahman Maha Rahim. Itu yang ingin kita munculkan, bukan keegoan diri, ya, merasa begini dan begitu. Yakinlah bahwa ketika kita bisa beribadah, itu juga adalah taufik dari Allah Ta'ala. Kita diizinkan, kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, banyak yang sehat, banyak yang pinter, yang cerdas banyak, tapi ibadah nggak mau. Sholat ke masjid nggak mau, padahal fisik sehat. Artinya tidak diberi taufik oleh Allah. Jadi kita harus bisa melihat ini, bahwa kita bisa melakukan ini dan itu, bisa ibadah ini dan itu, bisa sholat 5 waktu tepat, bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa bersedekah, bisa beramal soleh. Yakin ini ada peranan Allah. Allah beri taufik pada kita. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Yakin itu. Paham ya? Jadi kita ingin menghadirkan ada peranan Allah di situ, bahwa Allah tidak lepas dari kita. Bagaimana seseorang dikabulkan doanya? Yang pertama harus kita pahami adalah ketika Allah mengilhamkan kepada kita untuk berdoa, itulah cara Allah mengabulkan doa kita. Karena kalau Allah tidak ilhamkan, Bu, tidak pernah kita akan berdoa. Jadi Allah ilhamkan itu, dan kita mau berdoa. Ketika Allah ingin memberi hidayah, apa yang dilakukan? Allah ilhamkan kita untuk beristighfar, bertaubat. Karena pintu untuk hidayah itu adalah istighfar dan taubat. Allah buka itu, berarti Allah ingin kita berubah, ingin Allah itu dekat dengan kita. Jadi ketika ada seseorang yang berkeinginan ini itu, tapi juga belum tercapai, belum didapat, ya jawabannya sebetulnya karena Allah yang maha segala-galanya. Sudahkah Anda berdoa atau belum? Sudahkah Allah ilhamkan doa itu kepada Anda atau belum? Karena itulah cara Allah mengabulkan keinginanmu. Bukankah janji Allah, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian maka aku akan ijabah. Jadi dengan kita berdoa itu adalah suatu ilham yang Allah berikan. Seorang yang kaya raya, dia bisa berinfak di jalan Allah. Apakah ketika nanti di hadapan Allah, ya, dia mengatakan atau berhak mengatakan, semua harta saya sudah infakkan di jalan Allah? Apakah dia berhak di hadapan Allah mengatakan, berikan janjimu ya Allah, mana surgamu? Karena harta yang ada di dunia waktu itu saya infakkan semuanya di jalan Allah. Apakah dia berhak mengatakan seperti itu? Jika kita renungkan bersama, seorang yang kaya raya ini datang hartanya dari mana? Dapat rezekinya dari mana? Ya dari Allah. Ya. Hakikatnya datang dari Allah. Dia bukan miliknya. Apa yang menjadi milik kita kalau Allah tidak berikan? Ya, jadi hakikatnya harta itu ya datangnya dari Allah. Ada yang Allah berikan ini, lebihkan harta, ada yang tidak. Ketika seorang kaya raya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, tapi dia menyangka bahwa itu adalah amalnya sendiri, maka ini adalah suatu kekeliruan yang besar. Karena harta yang dia dapat itu datangnya dari Allah, dan keinginan dia untuk menginfakkan itu Allah ilhamkan kepada dia untuk beramal saleh. Jadi seharusnya yang dikatakan seorang hamba di hadapan Allah adalah, ya Allah,
rahmati aku, ampuni aku. Selesai. Jadi yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal solehnya, bukan karena ketaatannya, bukan karena ibadahnya, tapi murni karena rahmat Allah Ta'ala dan magfirahnya. Itu diantara inti dari hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama boleh mau saya tulis atau sudah masuk pengantar ini? Kalau saya ingin ya, nanti hikmah ini kita hafal sama-sama, Bu. Bisa dihafal teks Arabnya sama terjemahnya, atau terjemahnya saja, atau Arabnya saja. Yang penting ada terbawa gitu. Nanti kajian berikutnya sudah hafal hikmah yang ke-1. Kan panjang waktunya, seminggu. Bisa kita hafal? Saya tulis ya, boleh? Masih ada waktu kan? Sebentar lagi. Sebenarnya kitab Al-Hikam ini banyak dijual juga di toko-toko buku, dan terjemahnya juga ada. Ada yang tipis, ada yang agak tebal, ya. Kalau yang saya bawa ini agak tebal ini, ya. Syarah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi kalau misalkan ibu juga ingin membaca di rumah, bisa beli di toko-toko buku, baca gitu ya, di resapi gitu. Bacanya pelan-pelan, jangan cepat-cepat, jangan membaca seperti baca koran, set gitu, jangan. Ya. Dibaca, diulang-ulang, direnungkan, diresapi, begitu. Ya, terlihat, Bu? Bisa terlihat? Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudi zulal. Terlihat tidak? Kurang? Kurang besar? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja' inda wujudi zulal. Nah, ini hikmah yang pertama. Ya, pendek ya? Panjang. Coba bisa diikuti sama-sama. Min alamatil i'timadi, ya, alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zulal. Wujudiz zulal. Zulari. Ya, sekali lagi ya. Min alamatil i'timadi alal amali
nuqsanur raja'i inda wujudiz zulali. Zulali. Ya, terakhir. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zulali. Iya. Ya. Min dari alamatil i'timad alal amal, tanda bergantungnya kepada amal. Jika orang hanya menggantungkan amal, tadi yang saya sudah singgung ya, orang menggantungkan amal solehnya, amal ibadahnya, ya, cirinya apa? Dia menggantungkan semuanya. Nuqsanur roja, berkurangnya pengharapan kepada Allah, berkurangnya pengharapan maghfirah dan rahmat Allah Ta'ala. Inda wujudiz zulali, ketika mendapatkan dosa atau ketika bermaksiat. Nah, ini hikmah yang pertama. Sekali lagi, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zulali. Iya. Di antara tanda bergantungnya seseorang terhadap amal, itu terjemahnya ya, i'timad bergantung pada amal, nuqsanur raja, berkurangnya pengharapan kepada Allah, inda wujudiz zulal, ketika mendapatkan dosa atau kita melakukan dosa maksiat. Ya, baik, siap. Ya, di antara bergantungnya kepada amal, di antara tanda bergantungnya kepada amal atau mengandalkan amal perbuatan ya, nuqsanur raja adalah berkurangnya pengharapan. Adalah berkurangnya pengharapan, ya, pengharapan terhadap ampunan Allah, maghfirah Allah. Berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan ataupun dosa. Sekali lagi, di antara tanda mengandalkan amal atau menggantungkan amal perbuatan adalah berkurangnya pengharapan. Berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan ataupun dosa. Sekali lagi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zulal. Di antara tanda menggantungkan atau mengandalkan amal perbuatan adalah berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan atau dosa. Ya, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya masih kita akan ulang yang ini ya. Tapi jangan tegang ya, insyaallah belum hafal, nggak apa-apa, santai aja. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zulal.
Di antara tanda mengandalkan amal perbuatan adalah berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan atau dosa. Ya. Jadi ini adalah sudah masuk ke hikmah yang pertama. Tadi dari awal pengantar, ya. Hikmah yang pertama, jadi ada dua istilah yang akan kita pahami, yaitu taufik dengan taksir. Ya, taksir adalah kurang artinya, taufik adalah persetujuan. Taksir artinya ketika seorang hamba dia lalai, ya, dia berbuat dosa, lalai dalam ibadah, berbuat dosa, ataupun tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, maka ini adalah taksir, ya, berkurang, taksir. Karena seorang hamba ini pasti dua. Terkadang Allah beri taufik, sempurna dia melaksanakan kewajibannya. Yang satu lagi lalai, ya, lalai dalam kewajibannya. Maka yang lalai ini adalah taksir, karena manusia itu lemah, ya. Ketika seorang hamba melakukan taksir, maka dia tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Ketika seorang hamba diberi taufik, dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dalam ketaatan, ya, dalam amal soleh, maka dia selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, taufik, bahwa ini, perbuatan ini, ketaatan ini, amal soleh ini bukan murni dari dirinya sendiri, tapi Allah mudahkan, Allah izinkan, Allah buka jalan untuk kita beribadah, untuk kita beramal soleh, untuk kita selalu dalam ketaatan. Gitu. Ya, ini harus disadari bersama. Ya, taksir dengan taufik. Ya. Bisa dipahami, Bu? Ininya? Ini lagi ya. Ulang-ulang, kita kan nyantai aja lah. Nggak dikejar-kejar kan? Kita nyantai saja. Ya. Sekali lagi, min alamatil i'timadi alal amal. Coba bisa diulangi? Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zulal. Nuqsanur raja inda wujudi az-zulal. Ya. Di antara tanda mengandalkan amal perbuatan, menggantungkan amal perbuatan adalah kurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah. Gitu, ya. Jadi seorang hamba dia tidak layak mengandalkan amalnya, ya, untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Bukankah syariat ini, ya, agama ini, ya, Allah perlu kepada kita atau kita yang perlu kepada Allah? Kita yang perlu kepada Allah, bukan Allah perlu kepada kita. Allah yang ciptakan kita. Ya. Ini adalah bentuk pendidikan. Allah menyukai, ya, bentuk pendidikan. Ketika seorang anak diperintahkan oleh ayahnya, ya anak, coba kamu sedekahkan, kamu infakkan uang ini, uang kamu. Ya, nanti kalau kamu bisa berinfak, kamu akan kasih hadiah oleh ayah. Ya, kamu akan kasih hadiah oleh Allah, oleh ayah. Kira-kira uang yang anak itu infakkan, uang siapa? Ya, uang ayahnya. Uang yang diberikan oleh ayahnya. Dan ayahnya menyuruh anak itu untuk menginfakkan. Kemudian dikasih hadiah oleh siapa? Oleh ayahnya. Ini adalah bentuk pendidikan kepada hamba-hamba Allah. Allah ingin mendidik kita menjadi hamba yang disukai oleh Allah. Allah menyukai seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa infak kita ini adalah rezeki dari Allah. Ketika Allah mampukan kita untuk berinfak, bersedekah, dan Allah ridha dengan itu, maka Allah berikan imbalannya.
Ya. Ini tidak ada urusan dengan anak, tidak ada urusan dengan kita. Jadi surga itu Allah berikan itu murni keputusan sepihak Allah. Maka jangan sampai kita mengandalkan amal kita. Ciri dia mengandalkan amal perbuatannya, ya, maka itu nuqsanur roja, berkuranglah pengharapan pada Allah. Tidak berharap ya Allah. Nuqsanur roja inda wujudi zulal, ketika melakukan satu kesalahan ataupun dosa. Karena kalau kita tanya semua, pasti tidak ada yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Gitu, ya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan yudkhila ahadakum amalukum al-jannata. Amal kalian tidak akan memasukkan kalian kepada surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Iya. Bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Iya, aku juga termasuk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi selevel Nabi pun Allah masukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Kalau kita bandingkan ibadah kita, ketaatan kita dibandingkan Nabi, ya, sudah jauh lah. Nabi katakan illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Itu murni karena Allah berikan rahmatnya. Ya, barangkali ini mudah-mudahan menyadarkan kita ya. Jangan sampai nanti ketika Allah bangkitkan kita menuntut janji. Saya sudah beribadah nih capek-capek di dunia 45 tahun. Mana surga yang Allah janjikan? Mana balasan kebaikan yang Allah janjikan? Ini adalah hamba yang tidak tahu adab. Ya. Bahwa semua amal yang dia lakukan di dunia itu Allah beri taufik dan Allah mudahkan. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada Allah nanti adalah, ya Allah, kami tidak membawa apa-apa. Persembahan kami kepada kamu tidak ada apa-apa, tidak bisa membalas apa yang akan Engkau berikan. Kami hanya mengharapkan rahmat, kemurahan dan magfirahmu saja, ampunanmu saja. Itu saja. Ya. Selesai. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya kita bisa lebih bergembira dalam beribadah, tidak menjadikan satu beban yang mangkal dalam hati, tapi kita senang melakukan ini. Allah ternyata beri taufik. Allah pilih saya ini peluang saya nih. Maka kita harus senang melakukannya, harus bahagia. Bukankah hamba-hamba Allah itu ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, penyayang, maka hatinya itu harus bahagia, Bu. Dihargai atau tidak itu bukan jadi masalah. Kita bukan beramal untuk mereka. Bahagia, senang, capek ya capek, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan, yakin itu. Dan malaikat tidak akan salah catat dalam menulis amal kebaikan. Baik, itu dulu barangkali untuk pengantar ya, pembukaan. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Ada sekitar 27 hikmah. Dan saya katakan barangkali hari ini saya tidak tahu apakah kita bisa sampai nanti ke 27 hikmah itu ataukah tidak. Kita tidak tahu ya. Biar Allah saja yang memilih apakah kita sampai ke situ ataukah tidak. Itu barangkali sementara ini ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa merubah sikap kita, merubah cara pandang kita, ya, bahwa insyaallah Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahmatnya meliputi segala sesuatu, ya, dan Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Itu saja barangkali. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Yang salah, yang buruk, yang jelek, ya, itu tentu saja dari anak pribadi. Adapun yang benar dari Allah dan Rasulnya tentu saja, dan dari kitab Al-Hikam ini
Nah, jika ini bermanfaat maka itu hikmah ataupun karunia dari Allah Ta'ala. Itu saja barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres Ustaz? Nggak ada sesi selanjutnya. Ada pengumuman dulu. Alhamdulillah, syukur Allah Ustaz atas penyampaiannya. Sebelum mengakhiri sesi kajian ini, ada sedikit penyampaian dari tim BWM mengenai program Kenceleng yang enggak untuk Kang Tegar. Nah, Tegar. Terima kasih OPMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waduh, Habib nggak ada sih. Izin memperkenalkan diri, saya Tegar. Insyaallah pada hari ini akan memperkenalkan kepada saya Bunda, Kang Teteh, semua yang dilakukan pada kajian hari ini. Insyaallah Badan Wakaf Al-Mukarramah punya satu program yaitu namanya Infak 1000 sehari melalui Kenceleng Infak Sedekah ini. Dan insyaallah ini buat siapa saja yang ada di sini yang ingin menjadi bagian dari kebaikan, menebarkan manfaat seluas-luasnya di masyarakat, bisa dapatkan Kenceleng ini di belakang tip kami, insyaallah. Dan tentu saja, kenapa sih harus Kenceleng sedekah dengan 1000 sehari? Karena memang kita kalau untuk beramal itu kan tentu cari yang paling mudah, tetapi paling manfaatnya itu panjang ya dia. Nah, di sini ditulis dalam hadis, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara kedua malaikat itu berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah berilah kesusahan bagi orang yang menahan hartanya. Nah, dengan infak ini, lewat Kenceleng sedekah ini memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk berinfak dan bersedekah di rumah. Jadi ini tinggal bawa aja ke rumah, tinggal infak, misalkan 1000 sehari atau bebas berapapun, dan nggak perlu nunggu penuh. Insya Allah nanti tiap bulan, tiap tanggal berapa, nanti ada tim kami yang akan menjemput ke rumah Bapak Ibu, Kang Teteh semua. Terus ini alokasinya kemana aja sih? Ini alokasinya banyak banget. Alokasinya ini akan masuk ke program-program Masjid Al-Mukarramah, diantaranya itu Ahad Berkah. Jadi Ahad Berkah itu kegiatan subuh, di mana ada kajian subuh, kemudian ada beberapa ya makan-makan lah gitu untuk para jamaah, kemudian pengasuhan yatim duafa di Masjid Al-Mukarramah, pengasuhan mustahik produktif dan mustahik fisabilillah. Ini programnya masuk ke program Bahagia Bersama Masjid. Kemudian alokasi infak sedekahnya untuk sehat bersama masjid juga. Jadi nanti tiap tanggal berapa Ustaz kalau sunnah berbekam? Setiap tanggal sunnah berbekam 19 tengah bulan. Pertengahan bulan Hijriah itu di sini akan ada bekam gratis, kemudian bangun pangan, sedekah beras, bahasa Arab Qurani juga nanti insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian ikatan remaja masjid, panahan, MMA atau Muay Thai, kajian rutin, kajian akad, akan ada donor darah juga. Kemudian nanti membangun generasi dengan masyarakat sekitar dan membangun amal usaha masjid, dan masih banyak lagi program-program lainnya. Kemudian untuk sinergi bangun generasi ini, kita dari BWM sudah menyalurkan ke beberapa pondok pesantren yatim duafa, terutama di daerah Bandung, Soreang, dan Garut. Insya Allah minggu depan kita akan berangkat ke Sumedang gitu. Kemudian ada juga salah satu kebutuhan, salah satu pondok di Tahfiz, pondok Tahfiz di Katapang Soreang, itu mereka membutuhkan 15 kasur untuk santri-santrinya. Nah, makanya dengan Bapak Ibu akan kita semua ketika mengisi ini, insya Allah menjadi bagian kebaikan dalam menebarkan umat. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Silakan yang mau bisa hubungi ke panitia kami yang ada di belakang. Nanti akan didata gitu mungkin ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena masih ada waktu, buka sesi pertanyaan, boleh Ustaz? Mungkin bagi Akang, Teteh, mangga yang bertanya. Oh langsung aja ya? Oh iya, Ustaz. Kejauhan. Ustaz angkat min alamatil iktimali di antara tanda-tanda pengharapan ala amal kepada amal. Maksudnya saya kurang paham dengan kalimat itu. Jadi pengharapan terhadap amal itu maksudnya seperti apa? Tadi kan dibilang selanjutnya pengrojani adalah kurangnya pengharapan hingga tujuh dijelas kepada ketika berbuat dosa. Antara korelasi hubungan antara kalimat yang pertama dengan yang kedua ini kan yang pertama dia bilang tanda-tanda kalau kita bergantung kepada Allah, terus nuksan rojai dalam kata itu dia bilang berkurangnya pengharapan ketika berbuat dosa. Maksudnya berkurangnya pengharapan ketika berbuat dosa itu maksudnya gimana? Ya, baik. Jadi terjemahnya min alamatil i'timad ala amal, di antara tanda bergantungnya atau mengandalkan amal perbuatan itu adalah nuqsanur raja, berkurangnya pengharapan ya, ketika melakukan satu kesalahan atau dosa. Jadi ada dua istilah yang akan kita bahas itu, taufik dengan nuksan dan taksir. Taufik dengan taksir, bahwa seorang hamba itu pasti dua, imma taksir, imma taufik. Taksir adalah ketika hamba lalai dalam beramal atau beribadah. Ya, taksir berkata kurang, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Sedangkan taufik adalah kesempurnaan. Ya, dia mampu melaksanakan ibadah dengan baik, mampu melaksanakan kewajiban dengan baik. Jadi ketika seorang hamba ini taksir, maka dia tidak merasa hilang pengharapannya. Tidak hilang pengharapannya. Jadi selalu berharap kepada Allah akan ampunannya. Ketika dia melakukan taufik, maka dia sadar taufik ini hanya datang dari Allah Ta'ala, bahwa itu adalah rahmat yang Allah berikan. Gitu. Jadi senantiasa dalam dua keadaan, ya, selalu mengharap akan maghfirah Allah dan juga selalu berharap akan rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia sempurna dalam melaksanakan kewajiban, ya, maka dia tahu itu Allah berikan taufik, artinya izinkan dia untuk beribadah. Maka dia merasakan rahmat Allah itu ada, tercurah pada dirinya sampai dia bisa melakukan ibadah dengan baik, kewajibannya dengan baik, ketaatannya dengan baik. Tapi suatu ketika dia dalam keadaan taksir, tidak sempurna, kurang dalam melakukan kewajibannya, maka tidak hilang pengharapannya. Itu tidak hilang pengharapannya. Dia akan senantiasa berharap akan maghfirah Allah Ta'ala. Kemudian kalau nuqsanur raja tadi, orang yang mengandalkan amal, bahwa amal ini yang menyebabkan dia ke dalam surga, yang menyebabkan dia mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka cirinya adalah nuqsanur raja. Dia tidak pernah berharap, kurang pengharapan. Tapi dia tidak sadar, dia mengandalkan amalnya. Gitu. Jadi saya ini berhak mendapat surga karena amal saya. Nah, tidak ada pengharapannya Allah, dzurriyah. Itu cirinya. Jadi dia hanya mengandalkan amal yang dia lakukan. Maka cirinya apa? Nuqsanur raja. Itu orang yang mengandalkan amal, cirinya apa? Kurang pengharapan, kurang doa. Jadi kurang pengharapan itu dia kurang mengharapkan prestasinya gitu. Iya. Soalnya amal ini saya yang lakukan. Amalnya itu yang akan menyelamatkan dia, sehingga dia berkurang harapan kepada Allah. Betul. Itu maksudnya.
Jadi amal dia yang menyelamatkan dia nanti di akhirat. Gitu. Maka akan berkurang harapannya. Kan saya sudah beribadah, saya sudah habis-habisan di dunia. Maka cirinya apa? Orang tersebut nuqsanur raja. Dia tidak akan pernah berharap pada Allah. Alhamdulillah sudah masuk sesi sudah masuk. Baik, kita tutup kajian ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah serta kifaratul majalis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.